Halo teman-teman. Aku mau share karena banyak yang nanya gimana ceritanya keluargaku bisa terpapar COVID. Jadi dimulai pada 2 minggu yang lalu ya. Bapakku memang ada melayat dua jenazah non COVID sebenarnya. Salah satunya Pak adikku. Karena non covid makanya orang melayat dan bapakku masih ikut tahlilan, suruh mimpin tahlil. Nah, setelah itu di hari Jumat atau Sabtu gitu dia sudah mulai batuk-batuk. Hari Minggu aku minta iparku ngecek suhunya bapak. Untuk dicek minggu sebelum Idul Adha ternyata suhunya 37. Jadi iparku juga langsung, loh tinggi banget ini suhunya bapak. Terus bapak batuk-batuknya itu di luar batuk. Bapakku memang sering batuk karena ada bronkitis. Cuman batuknya aku rasa itu agak lain, agak berat gitu. Jadi kebetulan hari Seninnya sebelum Selasa Idul Adha itu iparku mau ke Bethesda, jadi aku minta tolong sekalian bapak dicek, di swab gitu. Nah pagi jam 9 jam 8 bapak sama ipar ke Bethesda. Karena swab maka hasilnya cepat, agak cepat, sekitar jam 10 itu sudah ada hasilnya. Iparku telepon sama adikku yang bungsu, istrinya itu, bahwa bapak positif berdasarkan swab antigen. Jadi kita langsung, oh iya berarti ibu juga harus dites. Iparku memang iparku menyarankan untuk ibu langsung PCR gitu. Jadi ya sudah, aku sama suamiku bawa ibuku PCR. Lab yang kami pilih karena udah deket waktu itu di Wirobrajan, iparku telepon kalau labnya Bethesda udah tutup karena udah jam 11-an lebih. Jadi kita cari sambil jalan di sekitar Bumijo itu, kita putuskan untuk kita mau ke High Lab. Akhirnya kita ke High Lab, mendaftar online. Selain ibuku PCR, aku juga swab antigen. Jadi berdua ya, harganya 950 untuk 2 tes itu, PCR sama swab antigen. Nah hasilku langsung keluar siangnya, aku negatif berdasarkan swabnya. Kemudian di rumah kami udah siap-siap carikan, maksudnya bapak mau isomannya di mana gitu, karena kita ada satu rumah utama dan satu rumah yang jarang ditinggali. Disiapkan kamar di rumah yang jarang ditinggali, meskipun jaraknya cuma 5 meter dari rumah utama. Oke, cuma sambil menunggu hasil PCR-nya ibuku, adikku sama iparku datang ke rumah. Dan ibuku memang belum pakai masker waktu itu. Aku juga antara pakai antara enggak, seperti itu. Pikir punya pikir, iparku memutuskan untuk ya sudahlah, apapun hasilnya mungkin bapak nggak usah ke rumah yang terpisah, nanti kalau dia kenapa malah kita nggak denger. Betul juga sih menurutku, khawatir bapak batuk atau sesak nafas, kita nggak tahu. Karena memang di Bethesda siangnya itu sekalian memang bapak udah di ronsen dan hasilnya katanya baik gitu. Akhirnya udah, bapak kembali aja ke rumah utama, salah satu kamar yang biasanya itu kakakku yang tinggal di Semarang itu pakai, dia pakai kamar yang itu. Dibersihkan kita semua, aku, suamiku, adikku, iparku, semua bersihin itu kamar untuk bapak gitu. Udah dipindahin TV segala macam supaya bapak nyaman. Jadi udah malam itu bapak tidur di situ. Ibu masih merasa mungkin dia negatif gitu, jadi masih berencana ya besok kalau Idul Adha masih bisa bantu di masjid gitu. Ya sudahlah, aku terus terang nggak bisa tidur semalaman, ngecek email dari High Lab kan ya. Pagi sekitar jam 1:30 pagi kebetulan aku terbangun dan hasil PCR-nya ibu udah keluar dan ternyata ibu positif dengan CT 36 gitu. Jadi pagi
aku ngasih tahu ibu-ibu juga positif, jadi kita harus lapor ke RT dan Pak Dukuh. Jadi aku draftkan kalimatnya, menyampaikan pada tetangga kalau bapak dan ibu positif berdasarkan hasil swab dan swab antigen dan juga PCR. Dari situ ibu juga kita siapkan di kamar satunya, karena tidak sakit pun kan bapak ibu juga kamarnya terpisah, jadi mereka sebelahan kamar di rumah. Dan iparku langsung mendaftarkan kami ikut teleisoman. Nanti aku ceritain deh teleisomannya seperti apa. Nah, kejadian itu kan sudah pagi waktu Idul Adha ya. Jadi kita semua udah tahu statusnya bapak sama ibu. Aku yang istilahnya membawakan makanan, mengingatkan obat yang harus diminum, kemudian ngecek saturasi, ngecek suhu, sambil kemudian ngajarin ibu untuk ngitung nafas per menit seperti itu. Otomatis tuh aku memang harus kontak sama bapak dan ibu, meskipun ya pakai masker ya. Itu tanggal 21 waktu Idul Adha, 21 Juli 2021. Kemudian kalau misalnya masih keliru, aku dokter dari rumah sakit Bethesda yang mengawasi kami melalui teleisoman, karena kami ada WA bersama, itu namanya Dr. Marcel Agung, disuruh ngulang jika keliru. Nah itu mau nggak mau ya, siapa lagi kalau bukan aku anaknya, karena aku yang tinggal dengan mereka. Jadi memang aku yang kontak langsung, sementara suami sudah mulai juga jaga jarak gitu. Dia mengingatkan aku kalau nggak pakai masker harus pakai masker gitu, karena status dia positif negatifnya kan belum ketahuan seperti itu. Lalu Selasa, Rabu kita udah mulai catering. Jadi catering untuk makan siang dan makan malam, paket untuk 1 orang untuk suami dan paket keluarga 3 orang untuk bapak, ibu, dan aku. Jadi memang semacam dari keluarga juga udah, memang hasil PCR hasil swabku negatif, cuma kan juga belum tentu ya, karena aku tinggal sama bapak dan ibu, jadi ada kemungkinan aku juga terpapar, tapi itu baru kemungkinan, belum tentu benar. Itu hari Rabu kita udah mulai rutinitas cek saturasi seperti biasa, aku bantuin bapak dan ibu. Nah seingatku tanggal 21 itu Rabu ya, jadi Idul Adha tanggal 20, jadi setelahnya itu tanggal 21 hari Rabu itu aku udah mulai kok panas gitu, tapi masih nggak apa-apa. Nah cuma Kamis itu tanggal 22 itu udah panas hebat. Aku informasikan ke Pak Dokter melalui WA kalau aku panas, jadi di situ langsung diresepkan beberapa obat untukku yang datang di hari Kamis sore kira-kira ya. Obatnya itu ada D3, kemudian zinc, kemudian paracetamol, kemudian vitamin itu. Nah itu belum obat virus, tetapi di hari Jumat itu saturasiku turun di atas 95, 94, 95 seperti itu. Jadi dokter langsung meresepkan aku favipiravir untuk dikonsumsi. Itu hari Jumat. Kemudian sore, karena siangnya itu aku udah minum paracetamol, aku tidur. Sore itu bangun tidur panas sekali, akhirnya aku mandi gitu. Habis mandi itu kok lihat parfum suami ada di kamar mandi. Aku tuh iseng tak buka parfumnya, tak cium gitu. Oh
nggak ada baunya sama sekali. Sedikit panik, cuma udah nyelesain mandi keluar, kemudian ngecek lagi lewat parfum yang biasa aku pakai. Aku buka parfumnya dan tetap nggak ada bau sama sekali. Jadi aku kemudian ingat kemarinnya sore itu, hari Kamis sore itu memang bilang ada penyemprotan dari RT gitu, Satgas Covid di RT kami. Aku melihat memang lantainya basah gitu, tapi aku nggak bisa nyium bau, padahal kan bau yang namanya disinfektan ya itu kan sangat keras. Nah itu di situ aku memang nggak membaui sama sekali, cuma aku nggak begitu ngeh sampai dengan hari Jumat itu. Hari Jumat aku udah yakin banget kalau aduh aku udah mulai anosmia ini. Jadi cepat sekali ya, dari negatif Senin itu sekitar Rabu Kamis sudah panas, kemudian Jumat sore anosmia. Nah setelah itu disertai dengan Sabtu batuk dengan sakit tenggorokan, Minggu juga seperti itu. Jadi ya ini sudah berlangsung beberapa hari, sekitar 5-6 hari aku rasa dari gejala pertama. Jadi seperti itu. Kemudian obat dari dokter juga terus, karena setiap hari kadang-kadang ada kondisi baru seperti ibu mulai pusing gitu, jadi panadol paracetamolnya ditambah gitu. Kemudian aku juga udah diresepkan 3 kali ya, dari yang mulai saturasi turun, kemudian minum favipiravir, kemudian ada batuk. Nah batuk ini juga harus ada obatnya tersendiri seperti itu. Jadi itu yang kami konsumsi sampai saat ini. Jadi kalau teman-teman merawat orang tua yang memang positif COVID, meskipun awalnya teman-teman negatif ya, seperti aku ya, mungkin suatu saat terlena nggak pakai masker, itu virusnya cepat sekali masuk seperti itu. Ya pun aku waktu memutuskan merawat bapak dan ibu itu ya lahir batin aku udah siap kayak bakalan terpapar gitu. Oh iya, nah hari ini cerita soal adikku ya, karena hari Senin malam waktu nyiapin kamar kan adikku yang bungsu sempat datang, dan setelahnya dia batuk-batuk. Jadi sama suaminya diputuskan hari Kamis itu dia akan PCR. Selain dari kantor suaminya juga menyarankan PCR. Dia ke Bethesda PCR dengan anaknya swab antigen. Ketika swab antigen anaknya negatif, hasil PCR malam baru keluar, dan ternyata adikku positif di hari Kamis itu, minggu lalu. Jadi Jumat juga yang nyarikan kantornya iparku itu home care ya, dari Cito, lab Cito itu datang ke rumah. Itu suaminya adikku, 3 anaknya, 1 ART, plus saya ikutkan suamiku untuk juga PCR. Semuanya alhamdulillah negatif. Jadi Jumat setelah semuanya negatif, Sabtu adikku juga isoman di rumah depan, karena kebetulan dia juga punya 1 rumah utama dan 1 rumah untuk kos. Dia gunakan ruang depannya untuk dia isoman. Jadi seperti itu kondisinya. Semoga teman-teman semua sehat-sehat selalu.